Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ingat, hidup harus seimbang, oke? Ya. Hari ini saya mau bikin vlog dalam segmen obrolan singkat dengan Sabila. Dalam vlog yang beberapa hari yang lalu Sabila obrolin juga kerja di BMI. Nah, hari ini Sabila mau bikin vlog. Sabila terpaksa jadi BMI karena tuntutan hidup. Ya, dari vlog yang kemarin kan Sabila omongin karena Sabila tuh janda single parent, jadi ya itulah, karena Sabila janda single parent, jadi Sabila itu ya kerja sendiri, apalagi Sabila Pak udah lama meninggal, udah 20 tahun yang lalu karena penyakit yang komplikasi lah. Ada kanker di sini, terus ada tumor otak di sini, ada polip di sini, itu ada saraf juga. Ya karena saraf itu tuh kalau sangat Sabila tuh matanya sebelah kanan kayaknya tuh itu sampai ininya tuh putih semua, jadi coba kita sebelah gitu ya. Untuk bentar ya. Karena kalau di rumah sakit para tempat minum sendiri bisa kumpul makanan, karena kan di rumah sakit banyak banyak bakteri, jadi biar bakteri itu tidak nambah di ini tempat minum ya. Balik lagi dalam obrolan singkat dengan Sabila jadi BMI itu karena kan tuntutan hidup ya, apalagi ibu janda, Sabila juga janda, jadi karena tanggung jawab baku dahak guys, bentar. keselin Sabila itu, kakek Sabila itu dahat ya, kan ada vapovayan, terus fasal sama kencingnya ada infeksi juga tapi tadi tuh kata dokter tuh kencingnya udah oke, terus kemarin esekol juga oke lah ya. Balik lagi tadi ya, Sabila terpaksa jadi BMI karena tanggung jawab sebagai ibu sekaligus sebagai ayah buat si Lutfi ya, buat si Dani, buat jadi kepala keluarga dan jadi ibu rumah tangga buat anak. Terus tanggung jawab gantiin tanggung jawabnya Pak menghidupi ibu Sabila, jadi sandang tangan papanya ibu itu saya yang nanggung di pundak Sabila sendiri. Terus udah gitu ada ya dulu dari mbah juga waktu masih hidup itu pernah bilang tuh, karena 1000 hari itu mbah Putri itu nggak pernah tuh yang namanya nyedekah itu sama itu mbah Kakong tuh ya. Kenapa ya kan karena Mbak dulu kan bukan orang kaya. Mbak itu meskipun dulu masa mudanya memang single, tapi kan masa mudanya dulu gitu, masa mudanya sebelum nikah sama Mbak gitu. Jadi meskipun single juga karena
muda, masa mudanya kan waktu perang kemerdekaan kan, jadi ya nggak punya harta yang banyak menimbang, enggak gitu. Jadi Mbak tuh waktu masih hidup tuh kerjanya ya jualan di pasar, terus buat anyaman seperti karo, tambir, irik itu. Waktu Sabla kecil tuh sering ya Sabla diajak kalau siang tuh, kalau udah anyamannya udah jadi, keliling kampung guys, keliling kampung tuh itu sambil bawa kayak tambir, irik, kalau tampah juga buat masarin itu. Dan siapa yang mau beli, kalau siapa mau beli irik kayak gitu, masih kecil siapa kayak gitu. Terus kalau nggak sekolah ya itu ikut mbah jualan. Kadang tuh kalau orang saya bilang kulaan di di gunung, di kawah, di lumbung mas sana. Kulaan itu pisang, jualan pisang juga kan, buat ya buat kadang-kadang kalau orang jadi manten orang Jawa tuh kayak gimana sih, buat sajen manten, buat itu pokoknya ya goreng-gorengan kayak kerontok, kerapiak kayak gitu, jualan kayak gitu lah Sabla ya buat nyambung hidup gitu. Karena masih kecil Sabla tuh tidurnya sama mbah gitu. Sabla cuma kalau pagi udah, kalau pagi sekolah pak fajar ya itu pulang ke rumah ibu, bantu ibu dan sekolah, tuh habis sekolah kerja lagi, kerja ya kak, kerja di rumah kakek Sabla sendiri, meskipun dia nggak pernah dibayar juga, udah sengsara membawa derita tuh pas kerja Sabla kayak gitu. Makanya ya ada tanggung jawab dari mbak juga. Jadi tanggung jawabnya ibu sekaligus ayah buat si Dani kan, terus tanggung jawab itu ngasih goleknya sandang pangan bapaknya ibu. Kalau orang lain saya nggak mau tahu gitu, yang penting ibu kandung Sabila gitu. Terus tanggung jawabnya tuh karena mbah dulu bukan orang kaya, jadi belum pernah nyedekain mbah Samsi itu ya. Jadi tanggung jawab mbah juga itu. Apalagi sekarang anak Sabila udah itu kan, Sabila bukan udah nggak muda lagi. Makanya tuh kalau bisa dibilang berumur ya berumur, Sabila nggak malu kok dibilang udah tua dan nggak malu Sabila. Yang penting tuh anak Sabila bisa sekolah, ntar kalau udah lulus bisa dapat kerjaan yang nggak gitu berat itu kasih itu. Jangan sampai kayak aku, seperti kayak ibunya aku. Kalau orang lain saya nggak mau tahu, yang penting tuh anak kandung Sabila yang lahir langsung dari rahim Sabila, itu yang penting. Kalau orang lain mau dia hidup kayak mau dia mati kayak, itu bukan urusan Sabila lagi. Sabila nggak mau tahu. Buat terutama buat pelakor yang udah merebut Pak E ya, udah nggak bisa diomongin, udah merebut Pak E, merebut itu harta juga, udah semua udah mereka udah rebut. Sekarang kalau mereka udah itu kekurangan apa saya nggak mau tahu ya Sabila nggak mau tahu. Makanya mau dia tuh mau hidup kayak mau mati kayak mau bunuh diri, mau bodoh amat Sabila nggak mau tahu. Yang penting ibu kandung Sabila itu ya dalam obrolan singkat kali ini Sabila cuma ya keluh kesah sekitar diri Sabila sendiri ya bilang udah suka duka jadi PMS udah Sabila omongin ya kayak itu kemarin. Hari ini Sabila ngomongin Sabila terpaksa jadi PMI karena tanggung jawab Sabila yang buat anak, buat ibu, tanggung jawab besar yang harus Sabila pikul sendiri. Makanya
Semoga aja insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih jodoh, semoga aja jika ntar calon mas bojo ya jadi nikah sama Sabila, semoga aja benar-benar yang bisa bantu Sabila, bisa sayang sama Sabila, bisa menerima Sabila apa adanya, menerima anak Sabila, menerima ibu Sabila, karena ibu kan udah berkomitmen, ibu nggak pernah mau nikah lagi. Buat apa punya suami Pak E juga pernah disakiti, disia-sia juga, buat apa gitu. Toh ibu juga udah tua, udah nggak mikir itu. Dia tuh cuma fokus satu tuh, mau ngasuh itu cucu gitu ya, ngasuh Lutfi, karena Lutfi itu apa-apa tuh juga masih apa-apa masih mbah gitu. Karena itu makan apa hari ini, makan apa, udah mama kayak hari ini masak mau makan apa itu udah dari kemarin, dari tadi malam udah ngomongin, Mbak besok masak apa, Mbak besok masak apa, kayak gitu. Kakak nyuci nggak bisa lah, nggak bisa jauh dari mbaknya lah. Makanya Sabila insya Allah jika ada rezeki mau Sabila ingin Sabila itu bisa kuliah, bisa dapat kerjaan yang ada ringan, nggak terlalu itu. Karena apa, Sabila di hati Sabila tuh nggak rela sama Sabila gitu kerja yang kayak mabuk kayak Kak Sabila, TBM itu Sabila nggak rela sebenarnya. Karena apa, dia tuh belum bisa ngurus diri sendiri kayak gitu. Makan aja kata masih mbah, karena dari kecil tuh, dari mulai lahir tuh aku yang ngurus ya, meskipun habis lahiran juga aku udah sehat, tambah keluarga yang sendiri yang jaga dia sampai umur 5 tahun aku kesini, terus ganti neneknya mbaknya yang jaga si Lutfi kayak gitu sampai sekarang. Makanya makan juga sama mbaknya itu, cuci baju, nyetrika, ini itu. Dia tuh cuma fokusnya cuma belajar udah. Nyapu, terkadang lipat baju, nyuci baju tuh malah mending tetangganya si Aziz di depan rumah itu, rumahnya baik itu mbaknya tuh, bukan rumah ibu saya Sabila. Itu bisa nyuci sendiri, bisa suka sendiri, bisa bantu di sawah itu lah. Hasilnya lihat cacing, lihat ulet aja ya udah berjinggalan anaknya. Makanya ya Sabila tuh nggak Sabila tuh gimana sih, nggak rela sih Lutfi itu jauh dari sisi saya tuh nggak bisa tuh. Ya hari ini obrolannya sekitar diri Sabila sendiri. Moga aja minta doanya buat teman-teman semua, sahabat ASP. Moga aja kerjaan Sabila ini sukses, lancar, pulang Indo bawa uang banyak. Karena dalam masa pandemi kayak gini ya, itu tiket itu sampai di Jakarta itu ya sekitar, kalau nggak bisa lewat Surabaya airport udah nggak bisa, lewat Jakarta sekitar 15 sampai 18 itu tiket 15 sampai 18 itu sampai Jakarta doang, belum Jakarta sama Ahmad Yani sekitar 3.000 4.000 ya, belum satu lembar itu kertas itu yang kertas dari surat kedokteran yang periksa COVID-19 ya di Taiwan itu sekitar 6.000 sampai 7.000 gitu. Jadi kalau mau pulang harus nabung dari sekarang, Sabila itu mah
Bayangin guys, mau ke Taiwannya dulu sengsaranya bukan main, belajar bahasa sengsara, belajar bahasa sulit, masih di PGN buat terbang aja mau jadi tukang pijit, terus terbangnya diambil Bang jadi Cina, terus Bang PT ya kerja di Taiwan juga sengsara membawa derita. Udah gitu ganti majikan Mbak Akong nama saya mati terus kayak gitu. Udah umpama pulang ini ntar mama pulang saya bilang mungkin nggak bisa masuk lagi, nggak apa-apa lah, insya Allah kalau udah saya bilang juga udah capek, insya Allah juga udah dan waktu Sabila pulang Sabila dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga aja ntar suami Sabila itu bisa tanggung jawab penuh sama Sabila, sama anak Sabila, sama ibu Sabila gitu, bisa bantu semuanya, bisa nerima Sabila apa aja itu, karena Sabila bukan urusan perguruan tinggi guys ya, untuk urusan ntar umpama jadi minggu lagi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu itu kaca itu meski kalau di dunia panggung di hiburan kan itu dari Allah ya, bukan saya, bukan siapapun. Yang kedua kalau udah nikah lagi, udah jadi insya Allah jadi kan sama Mas Pucu ya, cara Mas Pucu bukan kalau dapat izin, kalau dapat izin dari suami karena berita suami itu rida Allah juga kayak gitu. Apalagi insya Allah Sabila juga masih pengen hamil lagi, masih pengen punya dedek bayi lagi. Ntar rezekinya kayak gimana itu mah Allah udah Allah aja yang atur cek gitu aman. Dan dari suami Sabila yang semua tuh bodo amat dia mau nyari duit kayak gimana ya, muka yang halal udah mau lah pintar kepala buat kaki buat kepala bodo amat. Sabila udah nggak mau dia pusing ya. Ini udah waktunya jam berapa sih? Sabila sekarang buka jam berapa? Jam setengah 12. Ini bukan yang harga mahalnya 1000 ente tuh enggak, ini tuh dari Inta ya, harganya cuma 50 ente, isi batunya 1 jam 100 ente, jadi bukan yang mahal enggak. Udah waktunya itu mau beli nasi ya, mau tatoannya sekali lagi tatoannya guys, moga aja bisa lancar dapat itu bisa nabung dari sekarang untuk biaya pulang, karena mau pulang itu juga harus punya kurang lebih 30.000 ente ya. Dihitung mudahnya ada 18 tiketnya, Jakarta 18, Jakarta Ahmad Yani sekitar baru udah berapa, 22 kan, 22 untuk itu sudah periksa COVID-19 di rumah sakit Taiwan. Seperti yang pernah Sabila itu ambil dari fotonya, dari videonya Mbak Cikra itu sekitar 6.000-7.000, udah berapa, udah hampir 30.000 tuh belum. Ntar kalau buat tukar uang Indonya ya modalnya tuh ya harus bawa 2 bulan gaji gitu. Kalau nggak nabung dari sekarang ntar nggak bisa pulang, ntar Sabila karena masih harus nyekolahin anak juga gitu. Anak Sabila udah kelas 2 STM ya, STM jurusan TKR mesin roda 4. Meskipun Sabila juga belum punya mobil, ntar anak Sabila kerja itu nggak apa-apa, ntar mobilnya orang-orang gitu yang diperbaiki karena rusak. Harus ngurusin itu juga, jadi tiap bulan tuh Sabila tuh harus wajib itu ngirimin mereka berdua ya.
sisanya buat ditabung sendiri kayak gitu. Saya bilang nggak mau pikir pusing kok, yang penting kebutuhan rumah udah tercukupin, punya tabungan sendiri buat diri sendiri gitu, sisa dikit buat diri sendiri, buat entah buat pegangan di ini. Kalau udah nggak punya, nggak keluar negeri lagi, terus buat apa itu namanya, nabung juga buat pulang. Makanya kalau bukan saya bilang nggak akan pernah mau mengakui saudara anak yang bukan lahir dari perut Sabila sendiri. Dan saya bilang emang si Lutfi kan tahun 2003 lahir, Sabila pernah keguguran tahun 2002, dan Sabila tegasin ada yang berita yang masuk ke telinga ibu saya ada yang ngomong kalau Sabila pernah membuang anak lahir tahun 2005. Tapi Sabila tegasin ya guys ya, Sabila enggak, tahun 2005 enggak pernah melahirkan bayi perempuan. Sabila keguguran tahun 2002, Sabila nikah 2001, terus hamil keguguran tahun 2002, terus Sabila ngelahirin lagi si Lutfi itu tahun 2003 ya. Terus kalau ada yang ngomong tak Sabila punya anak perempuan yang enggak Sabila akui lahir tahun 2005, itu nol besar, bullshit. Sabila nggak pernah melahirkan anak tahun 2005 ke atas. Sabila nggak pernah. Tahun 2007 Sabila udah pisah sama suami, 2008 ketahuan sampai sekarang gitu. Jadi tahun 2005 Sabila nggak pernah melahirkan bayi perempuan, apalagi sampai Sabila buang ya kan. Sabila nggak pernah melahirkan, makanya Sabila nggak pernah mau mengakui perempuan itu anak kandung Sabila, karena Sabila nggak pernah melahirkan bayi perempuan. Oke, itu yang perlu klarifikasi tambahan ya, perlu Sabila omongin buat teman-teman semua di sini. Sabila nggak mau dikatakan udah ibu-ibu, emang Sabila sudah ibu-ibu, emang Sabila udah punya anak, udah harusnya 2, kalau yang kakaknya panjang umur sih harusnya 2. Sekian dulu video dari Sabila hari ini, vlog hari ini. Sabila Sabila terpaksa ada di PMI karena tanggung jawab keluarga yang harus Sabila pikul gitu, karena Sabila janda jadi nggak ada yang bantu nyari duit itu ya guys ya. Ingat, sepintar-pintarnya otak manusia, otak seseorang yang benci sama Sabila nggak bisa mengalahkan kehebatan Allah SWT. Dan perlu diingat juga, hidup harus seimbang dalam artian seimbang dalam iman, dalam cinta buat keluarga, buat anak, insya Allah buat suami, dalam suami, terus seimbang dalam income, seimbang dalam semuanya ya. Jadi hidup harus seimbang. Oke, sekian dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau beli nasi sama ngurusin makan siangnya kakek, kalau kakek sih udah siap, udah itu sepanjang ya, udah lah. Tadi saya mau ke atas agak jempet kalau dia udah makan, udah itu baru entah Sabila ke bawah di lantai 1 gitu. Jadi nunggu makanya kan diranjang. Jadi ini orangnya tuh duduk di ranjang gini kan, itunya kan kayak gini, mejanya kan kayak gini guys, kayak gini. Tuh, lihat kan, dia udah disorongin kayak gini, jadi orangnya kan nggak bisa turun. Dikunci kanan kiri udah Sabila kunci. Dia udah makan itu
Itu baru Sabira ke bawah minta satu beli gitu ya. Udah dulu ya guys ya, lain kali disambung lagi. Sabira belum ada waktu untuk bikin vlog soal gaji ya, belum ada waktu. Dan dulu video dari Sabira, hidup ingat, hidup harus ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.